Shalom teman-teman, gimana nih kabar kalian di hari Jumat ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita prepare our hearts and let's sing the song together. I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leave the 99. And I go to learn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. And I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't learn it, I don't deserve it, still you give yourself away.
Yuk kita tepuk tangan and let's praise the Lord. Everyone say woo! Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Say, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibentangkan, mujizat dinyatakan. One, two, three, go! Is our God. Woo! Let's give a big hand clap for Jesus, everybody. Teman-teman, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu ya Tuhan, kita bisa berkumpul dan memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman ya Tuhan. Tolong Tuhan, biarkanlah hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan, dan juga berkatilah bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, juga berkatilah kami ya Tuhan, sehingga apapun Tuhan yang kami dengar akan menjadi rema untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom sahabat-sahabat PD Lumina Gracia yang terkasih dalam Tuhan. Syukur kepada Allah kita kembali berjumpa di dalam program Thanks Jesus It's Friday. Dan kita akan merenungkan sebuah tema yang sungguh luar biasa, The Power of Love. Puji Tuhan ya, kayak lagunya Celine Dion. Tetapi sungguh inilah yang dapat kita maknai, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus mengasihi, karena sesungguhnya kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Apa buktinya? Nah, kita akan maknai sama-sama bagaimana kita mau belajar terlebih dahulu melihat betapa Allah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Sekali lagi, bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. The power of love bicara tentang bagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita lihat sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan, dalam satu bagian firman Tuhan, kita maknai dulu definisi kasih itu seperti apa. 1 Yohanes 4 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Ini fakta dan ini nggak bisa diganggu-gugat.
bahwa setiap kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana dosa-dosa kita, pelanggaran kita, segala perbuatan-perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat sudah menjauhkan kita daripada kasih karunia Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 jelas katakan apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan antara kita dengan Allah jelas karena dosa, kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran kita. Allah tidak pernah menjauhkan dirinya daripada setiap kita. Ini permenungan yang sungguh-sungguh harus kita tanamkan, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Allah tidak pernah mau menjauhi kita. Sesungguhnya kita lah yang mundur daripada kasih karunia Allah. Dengan apa? Ya dengan dosa itu. Padahal jelas firman Tuhan katakan definisi kasih bahwa Allah mengasihi kita. Dan kasih Allah ada buktinya. Buktinya apa? Dia memberikan. Ya, sekali lagi dia memberikan. Dia mengutus. Itulah bukti kasih Tuhan. Dia memberikan putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus supaya barang siapa tidak binasa dan memperoleh kehidupan kekal kalau kita percaya hanya kepadanya. Dan firman Tuhan jelas katakan, kasih yang Allah nyatakan lewat diri Yesus itu adalah pendamai atas dosa-dosa kita. Artinya apa? Kasih Allah itu bukan omong kosong. Kasih Allah itu dibuktikan. Dan buktinya apa? Yaitu Yesus Tuhan kita. Dengan penebusan di atas kayu salib, dengan pengorbanan di atas kayu salib, dengan segala penderitaan di atas kayu salib, Allah mau membuktikan bahwa di dalam pribadi Tuhan Yesus tergambar citra Allah, tergambar DNA-nya Allah, tergambar tentang Allah itu sendiri, yaitu kasih. Jadi poin pertama, the power of love, kita mau bicara tentang Allah sendiri. Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang tidak pernah membiarkan engkau dan aku sampai tergeletak kalaupun kita jatuh, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kita. Jangankan berkat Tuhan berikan, dia berikan yang terbaik daripada dirinya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan boleh beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan ini yang Allah mau nyatakan untuk kita belajar, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, bukti cinta Tuhan dengan mengutus, dengan memberikan. Artinya apa? Cinta Allah sungguh dapat dibuktikan. Cinta Tuhan, kasih karunia Allah sungguh dapat dibuktikan. Dia bukan Allah omong kosong, dia bukan Allah yang cuek, dia bukan Allah yang gak pedulian, dia bukan Allah yang baperan gitu ya, karena kita jatuh dalam dosa, Allah ngebiarin kita sendirian. No. Allah tidak seperti itu. Dan inilah kasih itu. Pembuktian diri Tuhan untuk setiap kita. Kasih dinyatakan, kasih diberikan, kasih untuk setiap teman-teman dan juga saya. Jadi poin yang kedua, Allah menyatakan dirinya, Allah memberikan dirinya. Artinya apa? Kasih harus dinyatakan, kasih harus diberikan, kasih harus disebarluaskan. Tidak ada kasih tanpa pemberian, dan tidak ada pemberian tanpa kasih. Dan setiap kita yang sudah mengalami rahmat keselamatan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun harus melakukan apa yang Allah kita ajarkan. Teladan kasih yang dia nyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, itu pun harus kita praktekkan. Karena kasih itu harus dipraktekkan. 1 Yohanes 4 ayat 7 bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya apa? Kasih adalah identitas. Kasih adalah tanda bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Kasih adalah sebuah rahmat untuk menyatakan siapa diri kita yang mengalami rahmat pembaharuan, rahmat pemulihan daripada Tuhan. Kalau kita bilang kita umat tebusan Allah, buktikan dong. Caranya dengan apa? Dengan mengasihi sesama. Tentunya kita mengasihi Allah terlebih dahulu. Injil Matius katakan dengan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu, dengan segenap.
Artinya apa? Kita mengasihi Allah dengan yang memberikan yang terbaik daripada hidup kita untuk Allah. Tetapi ingat, the power of love bukan cuma bicara kita mengasihi Allah saja. Bukan cuma bicara soal rutinitas pelayanan. Bukan hanya bicara soal rutinitas liturgi, perayaan Ekaristi, kebaktian, persekutuan doa. No, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita pasti dapat mengasihi sesama. Hukum yang terutama dan pertama jelas bilang itu. Dan hukum berikutnya katakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita bilang kita pengikut Tuhan, kita bilang diri kita Kristen, kita mau bilang Tuhan aku mau mengikuti engkau. Mengikuti Tuhan bukan cuma bicara mengikuti teladan pelayanannya. Good, puji Tuhan. Tetapi mengikuti Yesus bicara tentang spiritualitas pelayanannya juga. Bicara tentang bagaimana we act like Jesus. Kita bersikap seperti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kalau sahabat-sahabatku perhatikan dalam segala pernyataan firman Tuhan, di dalam Injil Kristus, di situ dikatakan, setiap kali Yesus melihat orang yang berkesusahan, setiap kali Yesus melihat orang yang menderita, setiap kali Yesus melihat orang yang sakit, setiap kali Yesus melakukan karya pelayanannya, teman-teman pasti sangat familiar dengan kata-kata ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya apa? Kita yang sungguh-sungguh telah ditebus, kita yang sungguh-sungguh telah mengalami zaman kuat kuasa Roh Kudus lewat rahmat Pentakosta, kita yang sungguh-sungguh mengalami the power of love. Lewat kematian, lewat kebangkitan, dan lewat rahmat pencurahan roh dalam kuasa Pentakosta. Kita sungguh-sungguh harus diutus boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat, Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan apa? Tetapi kamu yang telah menerima kuasa, kamu harus pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Kita generasi pencurahan roh. Kita yang sudah ditebus dengan kasih karunia Allah yang mahal. Lewat diri Tuhan kita Yesus Kristus. We must do something. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus menjadi berkat di mana? Yerusalem kita. Orang terdekat kita. Orang tua kita, mama papa kita, adik kakak kita, atau lingkar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk pelayanan kemana-mana, tetapi keluarga kita lupakan. Orang tua kita cuekin. Nggak bisa seperti itu sahabat-sahabatku terhadap Tuhan. Jadi pastikan kasih Allah mengalir terlebih dahulu di Yerusalem kita. Yudea, untuk lingkup selanjutnya, di dalam pekerjaan, di dalam studi kita, di kampus kita, kepribadian kita, itu harus menyatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nggak boleh cuek apabila ada terjadi sesuatu. Kita harus peduli bagi mereka yang sedang menderita. Lakukan hal yang kecil di dalam kasih yang besar. Engkau akan mengalami dan melihat sebuah mujizat yang luar biasa. Mother Teresa dari Kalkuta menyatakan itu. Jadi kita nggak boleh cuek. Kita harus peduli. Kasih itu dinyatakan dengan bentuk nyata. Gak usah pikir hal-hal yang besar. Puji Tuhan kalau kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi Yesus katakan, setialah pada perkara yang kecil. Mulailah dari yang kecil terlebih dahulu. Kita jangan cuek. Ya, Yudea Samaria untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, kita jangan dibatasi tembok-tembok agama. Wah, dia kan bukan pengikut Kristus, jadi saya hanya harus berfokus kepada pengikut Kristus. Puji Tuhan kalau kita bisa fokus. Tetapi mari, lebarkan sayap kita untuk peduli kepada banyak orang. Baru sampai ke ujung-ujung bumi. Jangan sibuk kejar ujung-ujung bumi, tetapi yang Yerusalem, Yudea, Samarianya, justru kita nggak pedulikan. Lakukan. Kasih itu harus dilakukan. Kasih itu harus dinyatakan. Kasih itu harus dibagikan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Itu yang Yesus tanya sama kita. Mau nggak? Pelayanan bukan hanya bicara pelayanan rohani. Puji Tuhan kalau kita lakukan. Tetapi kita harus membuka diri bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah hidup kita nih. Di tempat di mana Tuhan sudah percayakan kita bertumbuh. Kita bertemu dengan banyak orang.
Kita berjumpa dengan begitu banyak keadaan. Kita yang sudah diberkati dengan rahmat keselamatan, kita harus menjadi berkat untuk banyak orang. Lakukan hal yang kecil. Kau akan melihat kuasa Tuhan akan menyempurnakan. Kau usah pikir yang tinggi-tinggi. Puji Tuhan kalau kita bisa lakukan hal yang besar. Tetapi mari lakukan hal yang kecil dulu. Setia pada hal yang kecil. Contoh, di dalam segala kelimpahan kita. Ya, coba bayangkan sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Kita baru melewati, ya, semoga ya kita doa cepat kelar masa pandemi ini, kita memasuki masa endemi. Tapi kita coba flashback sebentar. Pernah nggak kebayang kalau di masa pandemi ini nggak ada internet? And then nggak ada ojol-ojol. Bayangkan saudara terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku, nggak ada ojol. Gimana kita mau pesan kopi? Gimana mau kita pesan makanan? Gimana kita mau belanja? Karena kan kemarin nggak bisa keluar. Tetapi ada orang-orang yang memang pekerjaannya seperti itu. Dan mereka merelakan dirinya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk setiap kita. Nah, bayangkan teman-teman pesan makanan. Tapi di luar lagi hujan keras. Tapi karena mereka harus menghidupi kehidupan mereka, menghidupi keluarga mereka, mereka tetap harus jalan. Bawain pesanan online teman-teman, bawain makanan teman-teman. Lagi hujan keras loh, bayangin lagi hujan lebat. Mereka pakai baju, pakai seperti APD lengkap karena supaya nggak terhindar dari hujan, supaya terhindar dari hujan. Apa yang bisa kita buat? Ucapan terima kasih, puji Tuhan. Tetapi di dalam segala kelimpahan kita, saya pikir tipping itu nggak salah loh. Walaupun betul berkat itu nggak bisa diukur dengan uang, tetapi minimal ini kan yang bisa kita berikan buat mereka. Teman-teman, saya yakin teman-teman biasa keluar negeri lah. Coba kalau teman-teman keluar negeri, tipping itu harus 20% loh dari total biaya yang teman-teman keluarkan untuk makan, untuk ngapain gitu. Nah di sini kan nggak ada. So, berikanlah, berbagilah dengan kelimpahan yang Tuhan berikan buat teman-teman dan saya. Walaupun mungkin tippingnya nggak gede, tapi saudara, teman-teman bisa lihat, kalau mereka lihat ada tipping, wah mereka happy. Kalau teman-teman naik taksi online, taksi resmi, biasakanlah untuk memberi tip. Walaupun nggak gede teman-teman, mungkin cuma sebesar nilai rupiah 10.000, 15.000, 20.000. Mungkin untuk mereka ngopi pun nggak cukup, tapi minimal kita berbagi dari kelebihan yang kita punya. Dari kelebihan rahmat yang Tuhan sudah sediakan. Karena hati kita harus hati yang berbelas kasih. Tanpa hati yang berbelas kasih teman-teman susah. The power of love nggak bicara untuk diri kita. Kalau the power of love-nya Tuhan cuma buat diri kita, berarti kita menjadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang greedy, orang-orang yang cuma egois gitu. Kasih Tuhan hanya untuk diri kita. Hati-hati sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Kita sedang hidup di sebuah zaman yang semuanya serba sosmed gitu ya. Semuanya serba online ada di tangan. Kecenderungan kita lebih peduli pada diri kita. Nah ini nggak bisa teman-teman terkasih Tuhan. Kalau Yesus nggak peduli, kalau Allah tidak peduli terlebih dahulu untuk mengasihi kita, ada di mana kita hari ini? Kita nggak bisa mengalami semua kelimpahan-kelimpahan ini loh. Makanya sahabat-sahabatku terkasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana dengan kasih yang telah menyapa hati kita, dengan kasih yang telah menyentuh hidup kita, dengan kasih yang sudah mengubahkan kita, kita pun menjadi kasih yang hidup. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Melayani, mengasihi, lebih sungguh. Hidupmu, hidupku, perbuatan kita, perkataan kita, segala yang kita lakukan. Apabila kita dimotivasikan dengan kasih Tuhan. Apabila hidup kita sudah diubahkan with the power of love. Saya percaya di dunia digital ini ada rasul-rasul Kristus yang baru. Ada murid-murid Tuhan Yesus yang bersaksi dan menjadi berkat untuk banyak orang. Ada santo dan santa yang baru di zaman modern ini. Ada orang-orang suci yang siap melayani di marketplace, di tempat dia bekerja, di tempat dia studi, tanpa harus hanya bicara soal lingkup pelayanan yang kecil. Teman-teman ingat,
hidup kita harus berdampak. Hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi kesaksian untuk banyak orang. Karena kasih Tuhan sudah menyapa dan melawat kehidupan kita. So sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka diri untuk selalu dimurnikan. Untuk selalu membuka diri supaya kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Santo Agustinus dari Hippo berkata bahwa di dalam setiap hati manusia ada kekosongan. Dan hanya Tuhan yang sanggup mengisi kekosongan jiwa kita dengan kasih Tuhan yang begitu besar dan meluap-luap itu. Makanya selalu minta, Tuhan, kami mohon penuhilah kami dengan kasih-Mu. Supaya kami dapat mengasihi Engkau dengan mengasihi sesama kami. Supaya kami dapat mengasihi Engkau dengan mengasihi diri kami. Menerima segala kekurangan, menerima masa lalu kami, dipulihkan dan diperbaharui oleh kasih-Mu. Tuhan tolong kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kasih harus ada pembuktian. Dan Allah Bapa kita sudah mengajarkan bahwa kasih Allah telah terbukti. Kasih Allah bukan omong kosong. Kasih Allah bukan sekedar slogan. Kasih Allah bukan sekedar quotes. Tetapi kasih Allah sudah dibuktikan dengan nyata di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan apabila kita memiliki identitas kasih Tuhan dalam diri kita, ingat firman Tuhan katakan kita harus mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi pembuktiannya apa? Kalau kita pengikut Kristus, kita disebut sebagai Katolik, kita disebut sebagai Kristen, kita disebut sebagai hamba Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ingat, identitas anak-anak Allah bicara tentang kasih. Kasih yang daripada Allah yang dihidupkan dan menghidupkan kita. Kasih yang daripada Allah yang turun dalam hati kita dan mengubahkan kehidupan kita. Kasih Allah harus dinyatakan. Dan berkat kasih karunia Allah di dalam penebusan Tuhan kita Yesus Kristus sungguh-sungguh harus dibagikan, harus disaksikan, harus diceritakan, harus dibagikan untuk banyak orang. Karena di luar sana ada begitu banyak pribadi yang memerlukan kasih Tuhan. Lakukanlah kasih, gak usah gede-gede, namun perkara yang kecil dengan kasih yang besar, maka engkau dan aku akan menjadi berkat. The power of love is God, the power of love is you, the power of love is me. Dan kasih karunia Tuhan selalu menjadi kekuatan, selalu menjadi tantangan iman buat setiap kita, dan selalu menjadi perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Jadi gimana nih kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memberi. Nah kalau misalnya kalian bisa lihat, teman-teman ada QR code di bawah ini. Kalau misalnya kalian ingin melakukan transaksi atau memberi, bisa langsung lewat QR code di bawah ini ya. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love
could sing of your love forever. I 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 could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. Foolishness, I know. But when the world has seen die, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Let's give a big hand clap for Jesus. Woo! Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini dan selama ibadah TJF pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk persembahan kami agar kiranya persembahan kami bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan bisa kami gunakan untuk mengembangkan pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Pendeta George Anselo Ganda Tuhan, agar kiranya Engkau tutup bungkus beliau, agar beliau terhindar dari segala macam penyakit dan segala mara bahaya Tuhan. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan pada beliau, agar setiap pekerjaan yang beliau kerjakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk firman yang telah kami dengar dari hamba-Mu, Bapak Pendeta George Anselo Ganda. Kiranya firman ini tidak hanya kami dengar, namun kami bisa mengaplikasikan dan menanamkan firman-Mu ini dalam hati kami dan dalam melakukan dan dapat melakukannya untuk kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk komunitas kami juga, komunitas Lumina Gracia, agar kiranya komunitas ini bisa menjadi komunitas yang mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan, bisa meninggikan nama-Mu, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan bisa menumbuhkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk universitas kami Tuhan, Universitas Prasetya Mulia. Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap para karyawan dan pekerja yang ada di Universitas Prasetya Mulia, agar kiranya bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswanya meskipun dalam keadaan hybrid Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk negara kami tercinta, negara Indonesia, agar kiranya negara kami bisa terus berkembang dan bisa terus berjalan ke arah yang lebih baik. Dan Engkau yang tutup bungkus pemimpin-pemimpin negara ini, Engkau yang memberikan hikmat untuk setiap keputusan yang akan diambil, baik itu untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya M. Aruf Amin, serta setiap kepala-kepala daerah dari pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah, agar setiap keputusan yang mereka ambil bisa membawa Indonesia menuju negara yang lebih baik lagi dan bisa mensejahterakan rakyatnya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh.
Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Dadah. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom Pure People di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Puji Tuhan, mari sahabat-sahabatku yang terasa Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau jadikan kami berharga dengan pengorbanan, dengan penebusan dan kasih Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami bahwa kami yang sudah menerima kasih yang sempurna daripada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, biarlah kami boleh menjadi saksimu, boleh menjadi kasih yang hidup untuk mereka yang memerlukan Engkau. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjaga kami, melindungi kami, menuntun kami, dan juga mengajarkan kami untuk kami terus berusaha menghidupi kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih, bukan menjadi pribadi-pribadi yang cuek, namun menjadi pribadi-pribadi yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam seluruh perkara kehidupan kami. Bapak, izinkan aku berdoa untuk sahabat-sahabat Lumina Gracia lewat program Thanks Jesus It's Friday ini. Izinkan hamba berdoa, kiranya kasih karuniamu, anugerahmu, rahmatmu, penyertaanmu, pertolongan dan hikmat kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertai sahabat-sahabatku ini, agar dimanapun, apapun yang mereka buat, nama Tuhan selalu dipermuliakan, dan apa yang mereka kerjakan di dalam namamu, Engkau yang akan membuat berhasil. Terutama Engkau memberkati karya mereka,
studi sahabat-sahabatku ini, orang tua, keluarga, dan siapapun yang mereka doakan, biarlah mereka selalu boleh menjadi terang, menjadi kasih dan perpanjangan tangan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, persekutuan doa kami sudah selesai. Namun satu hal yang kami pegang, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kami. Utuslah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, kami hanya memberitakan kasih karunia kerajaan Allah. Kami hanya akan memberitakan Injil keselamatan, dan hidup kami boleh menjadi berkat karena kami telah diberkati Tuhan. Utuslah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami tundukkan kepala, kami buka tangan kami di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau, Allah, sumber segala kasih karunia, Allah sumber anugerah, rahmat, perkenanan, dan berkat. Engkau selalu menyatakan anugerah-Mu, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu selalu menyertai kami, agar kemanapun kami pergi, mara bahaya dan sakit penyakit tidak akan pernah menimpa kami. Dan Engkau memberkati kami, Engkau mengarahkan pandangan-Mu kepada kami, dan Engkau memberikan kami kasih karunia dan damai sejahtera di dalam seluruh perkara hidup kami. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga apapun yang keluar dari mulut pembicara bisa memberkati teman-teman semua ya. Happy Friday semuanya.